Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perairan laut Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya sebesar 3 mil. Dari garis pantai meliputi perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Belanda. Namun, ketetapan itu tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan Indonesia. Maka dari itu, lahirlah konsep Nusantara yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari deklarasi tersebut yaitu bahwa segala dan perairan yang di sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dataran negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah dataran negara Republik Indonesia. Deklarasi Juanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari 1960, nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Nusantara yang semula 2 juta kilometer kubik meliputi dataran berkembang, sekitar 5,1 juta kilometer kubik meliputi dataran dan laut, maka ada penambahan luas besar 3,1 kilometer kubik dengan teritorial 0,3 juta kilometer kubik. Pada tahun 1982, PBB mengesankan UNCLOS yang mengatur kedaulatan yurisdiksi maritim negara. UNCLOS mengatur dua hal. Yang pertama, negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorial sejauh 12 mil dari pantai terluar. Kedua, negara pantai memiliki yurisdiksi atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah 200 mil dari pantai atau 370 km. Laut teritorial dibagi menjadi 3, yaitu perairan Nusantara, batas landas kontingen, dan laut teritorial. Perairan Nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal laut Teluk Selat yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau lain di Indonesia. Batas landas kontingen. Batas landas kontingen adalah kelanjutan garis batas dari dataran suatu benua yang terpendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Berdasarkan kedalaman laut dibedakan menjadi 4, yaitu zona litorial, zona matrix, zona batial, dan zona abisal. Zona litorial adalah wilayah pantai atau pesisir. Di wilayah ini pada saat pasang tergenang air dan pada saat surut berubah menjadi dataran atau bisa disebut dengan wilayah pasang surut. Zona netrik atau wilayah dangkal, yaitu wilayah pasang surut hingga kedalaman 200 meter. Pada zona ini dapat dilalui oleh sinar matahari sehingga paling banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan. Zona batial atau wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 200 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh matahari karena kehidupan organisme tidak sebanyak wilayah netrik. Abisal atau biasa disebut dengan wilayah laut sangat dalam memiliki kedalaman di atas 1800 meter, memiliki suhu yang sangat dingin
dan tidak terdapat tumbuh-tumbuhan. ZEE adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana negara memiliki akses kekayaan di dalamnya. Terima kasih semuanya.